ini dibantu oleh para penguasa, ada 5 gubernur yang mendukung. Ini kan ya sama dengan ngajak perang. Nggak pantas seorang gubernur itu ikut terlibat dalam hal masalah ini, itu nggak pantas. Sudah 3 kali Sis Al-Jufri itu gagal menjadi pahlawan nasional. Ini diperjuangkan 2024 mendapatkan status WNI, lalu selangkah lagi jika Menteri Sosial Kang Mas Saiful Yusuf ini meng-ACC dilaporkan ke istana, lalu ada oknum-oknum yang tidak memiliki akar data sejarah yang ada, ya langsung memutuskan wes ACC saja. Terkait dengan hal penistaan yang disampaikan oleh tulisannya langsung Fuad Pleret itu, Presiden Panglima Garda Al Khairat atau GAL Kiai Haji Hussein Habibu mengecam keras apa yang disampaikan Fuad Pleret. Ini ada motivasi apa? Kami bisa membacanya. Ini pasti perjuangan yang luar biasa agar Sis Al-Jufri tidak gagal ya, gol menjadi pahlawan nasional kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami sayangi, segenap pemirsa dan pendengar semua, dimanapun panjenengan berada di seluruh dunia, semoga senantiasa berbahagia, diberikan kenikmatan, kelimpahan, kesehatan, kedamaian, ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, keselamatan, serta keberkahan bersama dengan keluarga panjenengan sampai dzurriyyah ila yaumil qiyamah. Kita malam hari ini akan mengulas dan mengupas motif dibalik gugatan tanpa kata maaf secara serentak dan serempak yang ada di daerah Palu, Sulawesi Tengah, didukung oleh sebagian kecil dari Ternate dan begitu pula Kalimantan Utara, dan disokong oleh Maluku, ya, baik yang ada di Ambon dan sekitarnya. Kita selama ini masih dibutakan oleh tujuan di balik semua ini, sehingga tidak mampu melihat secara adil, tidak bisa menerima nasihat kebaikan dari sesama kawan, dari orang-orang yang dianggap tidak pro dengan mereka, Abnaul Khairat yang ada di Palu sana. Ini merupakan presiden buruk bagi kita, di mana sesama anak bangsa mau diadu domba dengan propaganda
ya, yang sebenarnya hal itu tidak seberapa, tapi dianggap sangat-sangat besar ya nilainya. Kecil tapi dibesar-besarkannya. Ini tidak disadari oleh kawan-kawan kita, Abnaul Khairat yang generasi pertama dan kedua. Kalau Abnaul Khairat, alumni Al-Khairat yang lulusan generasi ketiga, keempat ini masih bisa menerima masukan-masukan dari kita. Bahwa kita ini tidak boleh serta-merta mengkultuskan sosok orang per orang, siapa saja. Tidak hanya guru tua, tapi juga guru muda, tuan guru, syekh, ya ustadz, guru ngaji, kiai, ustazah, bunyai, dan sebagainya. Tetapi ini sungguh di luar dugaan kita. Ya. Ada gugatan yang sudah kami sertakan di bawah link video kita yang berisi tulisan dan disebarkan oleh sebuah media. Ya. Ini kita baca bersama isinya. Dari www.sambar.id. Nyatakan perang kepada Fuad Pleret. Jadi ini mohon nanti panjenengan simak bersama. Isinya seperti apa. Seakan-akan saya sendiri kurang percaya. Ini berasal dari Panglima Gal atau Kiai Haji Hussein Habibu namanya. Garda Al-Khairat. Gal namanya, Garda Al-Khairat. Sambar.id Palu Sulteng. Ujaran kebencian dan pelecehan yang dilakukan oleh Pak Fuad Pleret pada pendiri Al-Khairat, Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri atau yang dikenal akrab disapa Guru Tua, yang menyamakan dengan binatang, mengundang reaksi seluruh elemen mencintai sosok guru tua yang telah memberikan kecerdasan landasan pendidikan agama di wilayah Indonesia Timur. Ini keluar dari lisannya, ya, Kang Mas, ya, Kiai Haji Hussein Habibu. Dituliskan ya oleh media ini dengan tulisan yang bisa kita simak bersama. Ini sebenarnya bukan ujaran kebencian, tetapi tes ombak saja. Tapi karena ada dukungan penuh dari Robitoh Alawiyah, ya, dengan masukan-masukan yang dibesar-besarkan, ditambah-tambahkan, sehingga ibarat bara ditiup angin semakin membara. Api yang sebenarnya kecil menjadi besar, ya, volumenya. Ini disampaikan oleh Panglima Garda Al-Khairat yang mengatakan menyamakan guru tua dengan seekor binatang. Atau bahasa Arabnya itu kirdun. Bahasa Melayunya yang jenengan tahu sendiri. Terus Gus Fuad Pleret sendiri sudah minta maaf antar sesama saudara. Beliau, Gus Fuad Pleret, menyadarinya bahwa tidak mungkin, ya, beliau memusuhi saudaranya, yakni alumni Al-Khairat Palu dan sekitarnya. Tetapi ucapan tulus permintaan maaf itu tidak dihiraukan oleh mereka. Dan bahkan beberapa hari yang lalu Gus Rifki Zulkarnain mengatasnamakan Gus Fuad Pleret meminta, ya, para
alumni Abnaul Khairat sana untuk duduk bersama tabayun. Duduk bersama dalam membahas kebangsaan, kecintaan kita terhadap bangsa dan negara, sifat nasionalisme kita, ya, bangun bersama. Terserah tempatnya di mana, yang penting tidak di Sulawesi sana, mungkin di Mabes Polri ya. Tapi apa tanggapan dari GAL, ya, Garda Al Khairat bersama dengan kawan-kawannya? Tetap kekeh menolaknya. Dan bahkan mengompor-ngompori para tetua suku-suku yang ada di sana, termasuk Kaili. Ada sidang adat juga, dan itu disebarluaskan dengan propaganda melalui channelnya Dek Hanif Alatos dan channelnya Mas Rizik Syihab. Memberikan kecerdasan landasan pendidikan agama di wilayah Indonesia Timur. Kita mengakui, saya tidak mengingkari bahwa jasa Sis Al-Jufri itu ya besar, ada di sana. Cuma kebesaran jasa beliaunya tidak serta-merta kita harus mengkultuskan berlebihan kepadanya. Sudah kami sampaikan pada beberapa pertemuan kami yang lalu bahwa kepada Rasulullah saja loh, kita tidak boleh hulu, tidak boleh itrah. Siapa yang perintah itu? Allah. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Innama ana basyarum mislukum. Rasulullah disuruh oleh Allah untuk mengatakan, aku iki manusia biasa seperti kalian. Tuhan kamu dan Tuhanku sama. Begitu juga hadis Rasulullah, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam walakin ana abdun fakulu abduhu wa rasul. Aku iki hamba dan utusan Allah. Itulah sifat asli Kanjeng Nabi. Lah, terus ditarik ke Sis Al-Jufri, apalagi gitu. Ya kita juga tidak boleh kiai-kiai di luar Sulawesi, misalkan di Jawa, Sumatera, Bali, Papua, Maluku dan sekitarnya semua Baruna, ya tidak serta-merta mengkultuskan tuan gurunya, syekhnya dan lain sebagainya, tengkunya, enggak, sama-sama. Terkait dengan hal penistaan yang disampaikan oleh tulisannya langsung Fuad Pleret itu, Presiden Panglima Garda Al Khairat atau GAL, Kiai Haji Husein Habibu mengecam keras apa yang disampaikan Fuad Pleret. Ini ada motivasi apa? Kami bisa membacanya. Ini pasti perjuangan yang luar biasa agar Sis Al-Jufri tidak gagal, ya, gol menjadi pahlawan nasional kita. Mendapat dukungan yang kuat dari RA dan para habib lainnya yang memang sudah membawa bara dendam benci dengan kita, yang mengingatkan mereka, meluruskan akidah syariah, begitu juga sufiahnya. Lalu memperalat kawan-kawan dari Abnaul Khairat. Tapi kawan-kawan Abnaul Khairat ini tidak mampu membaca sinyal dari mereka RA, padahal tujuannya adalah untuk mengadu domba kita. Dengan propaganda yang luar biasa, perang media, ya, proxy war-nya diterapkan di mana-mana. Ya ini, apalagi Kiai Haji Husein Habibu ini termasuk generasi tua, dalam arti generasi pertama, masih mengalami beliau Sis Al-Jufri dalam memperoleh ilmunya. Ya, ini ia juga menyuruhkan kepada seluruh masyarakat Nusantara di kawasan Indonesia Timur atau Timur Indonesia, khususnya keluarga besar Al Khairat di Sulawesi, Maluku, Papua, Kalimantan, Jawa dan Sumatera, menyuruhkan jihad pada Fuad Pleret. Lah, inilah pendidikan radikal. Jihad seperti apa? Kang Mas Kiai Haji Husein Habibu, sadarlah Kang Mas.
Anda itu manusia. Anda bukan seorang dewa. Mengangkat fatwa, mengadu domba antara sesama anak bangsa. Indonesia bagian timur dan Jawa dengan gerakkan semua untuk jihad pada memerangi sesama saudara, khususnya Kang Mas Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret. Dalam hal ini ya, kalau memang Gus Fuad Pleret salah, saya akan menyalahkan. Beliau kan sudah meminta maaf kepada kalian. Terus apa yang kalian minta lagi? Diajak tabayun juga kalian tidak mau. Apa motivasi Anda? Wahai Kang Mas, ya, Husain Habibu. Jenengan bukan Habib tapi namanya Habibu. Ya, tolong. Saya selaku Panglima Garda Al Khairat menyerukan resolusi jihad atas pernyataan biadab. Loh, ini loh. Ini dibesar-besarkan ya ini loh. Ini loh. Ini namanya dibesar-besarkan oleh Fuad Pleret dan konco-konconya atas penghinaan terhadap guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dengan kata-kata monyet tegasnya. Ini ibarat mata itu, bahasanya itu buta sebelah. Nggak bisa melihat secara utuh dalam menelaah. Ketika malam harinya, ketika live podcast, live streaming dengan Kiai Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret langsung, beberapa hari berikutnya Kang Mas Muhammad Rizieq langsung kan mengatakan monyet-monyet jenderal, monyet PWLS, monyet semua pendukung Kiai Imam itu monyet semua. Bener kan apa yang kami katakan? Terbukti kan? Terus apa kritik Anda terhadap Mas Rizik Syihab? Sebelum itu sudah ada ucapan yang tak beretika, bertata krama yang disampaikan oleh lainnya yang sudah kami sertakan di link ya di bawah video kita ini. Ya, kita simak bersama. Kita simak bersama lebih kejam mana ya. Lebih kejam mana? Ayo kita simak bersama. Kita ini manusia yang beragama, berbudaya, ya. Punya akar sejarah yang sama. Sesama anak bangsa, apalagi sama agamanya, Kang Mas. Presiden pendusta, presiden munafik, presiden pembohong, presiden yang senang, kaya, makmur, kenyang, sejahtera di saat rakyat kelaparan, rakyat susah, rakyat menderita, pengangguran semakin banyak, utang semakin banyak, pengangguran semakin banyak, memberikan janji-janji palsu kepada rakyat. Presiden yang kenyang di saat rakyatnya kelaparan, presiden yang senang di saat rakyatnya susah, menderita, mati kelaparan. Presiden seperti itu wajib untuk diturunkan, saudara-saudara. Ini di Bahar Sumet loh, bukan saya ya. Tidak apa-apa, nggak apa-apa, tapi untuk menasihati mereka, untuk memberikan petunjuk kepada mereka, untuk nasihatin mereka. Jelaskan yang hak itu apa, yang batil itu apa. Bukan dekat sama pejabat untuk cari dunia, untuk jualan agama. Itu namanya kera-kera bersorban. Kera sama monyet itu sama. Ulama kayak gitu panggil, kiai monyet. Loh ini loh. Guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Ya kan? Simak sampai selesai para pemirsa dan pendengar semua yang pro dan yang kontra kita. Ini sudah lama. Tidak hanya di Bahar Sumet saja. Yo sekelas ketua RA anjing-anjing keluar semua. Ya ini terus bagaimana gitu loh. Berarti ya Kang Mas Ketua Garda, Panglima Garda Al Khairat itu nggak melihat dengan dua mata. Apalagi mata batin dan lahirnya. Lengkap semua, tidak. Nah ini Kang Mas, ayo dengarkan ya, apa yang kami sertakan dalam video kita ini. Gitu loh Kang Mas. Saya hanya mendamaikan. Ya. Karena apa? Gus Fuad Pleret juga tidak ngajak perang. Hanya sebuah kritikan. Dan sudah ada kata permohonan permaafan. Ya, terus juga ngajak untuk tabayunan. Ya. Terus diminta seperti apa? Kalau malah ngajak jihad, ya
mengajak-ajak. Saya kira alumni Al-Khairat itu cerdas-cerdas semua ya, elegan seperti lulusan Gontor gitu. Saya kira seperti itu, dengan jawaban yang indah ya, dengan jawaban yang profesional ya, seorang yang terdidik ya, berakhlakul karimah ya. Akan membuktikan dengan data-data dan fakta yang ada. Saya kira seperti itu, tapi ternyata seperti ini kualitasnya. Lah ini bagaimana? Saya masih belum mengumumkan supaya generasi sekarang dan yang akan datang itu tidak usah menyekolahkan anaknya di Al-Khairat. Saya tidak ngomong seperti itu. Belum ngomong seperti itu. Kecuali Abnaul Khairat mau memperbaikinya. Ya saling menasihati bersama. Begitu loh. Nah ini loh. Kata-kata monyet lah ngarang ngrungokno, tidak mendengar itu namanya, ya. Lah kalau yang dari saudara-saudara, kakak-kakak kita dari suku Kaili, suku adat yang kemarin sidang itu ya, ada yang ngomong mau menggal kepala imam. Ya ini namanya omongan apa itu? Ini kok sama ya seperti Dik Rizik Sihab sana. Itu saya kadang-kadang itu ya heran itu loh. Husain mengatakan, guru tua telah memberikan kontribusi pada bangsa ini dan telah mencetak. Ya saya tahu itu. Saya tahu, nggak usah diberitahu. Sudah tahu. Lulusan Al-Khairat itu banyak. Sebanyak 3 sampai 4 atau 5 generasi sampai sekarang. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Kami tidak mengingkari jasa-jasa beliau Sis Al-Jufri itu. Hari ini puluhan ribu garda Al-Khairat. Perlu kita ketahui bersama ya, bahwa Al-Khairat hanya 2. Itu Palu, Sulteng. Tapi kalau ada media www.alkhairat ya, .org itu Malang. Dari dzurriahnya Mbah Raden Qasim Sunan Derajat. Itu membela kita dalam setiap tulisan-tulisannya. Ada laduni, ada terjemahan kitab kuning. Itu selalu apa yang dituliskan oleh Nahdlatul Ulum ya, dituliskan oleh Kiai Haji Madudin Utsman selalu dinukil di websitenya www.alkhairat pakai O bukan A. Kalau Al-Khairat ini A-nya 2, Al-Khairat itu. Jadi beda dengan alkhairat.org. Bagi keluarga besar Al-Khairat, gelar pahlawan bukan dambaan kami. Oke, bagus itu. Sudah ada pemberian dari negara untuk beliaunya Sis Al-Jufri, termasuk nama setelah Mutiara, Bandara Palu sana. Dan ada gelar seorang guru Mahaputra. Ya, begitu juga nama guru tua menurut bahasa Kaili sana. Mau diangkat pahlawan atau tidak, itu urusan pemerintahan. Iya kan ya begitu, bukan urusan saya. Kan sudah 3 kali ya diusulkan tapi tidak ada ACC-nya. Ini hampir sama seperti Sultan Hamid Al-Gadri, Sultan Pontianak sana. Ya tidak layak menjadi pahlawan nasional. Seharusnya ya tidak usah memburu mendapatkan gelar pahlawan nasional ini, cukuplah ya sudah dapat kue-kue kehormatan. Dan toh beliau almarhum Sis Al-Jufri ya tidak memintanya kok. Ini paling ya perjuangan dari keluarganya, di antara mensos waktu itu yang menjadi cucu dari pihak perempuan, yakni Salim Segaf Al-Jufri ya, yang sekarang menjadi Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kalau ini nanti melebar kemana-mana, sekelas Dr. Hidayat Nur Wahid bisa kami gugat. Sekelas Profesor Din Samsudin bisa kami gugat. Karena apa? Kami punya data. 6.000 tahun bendera merah putih Nusantara. Saya punya. Dan sejarah siapa yang mencetuskan bendera merah putih yang asli itu di mana ada bekas kamar aslinya Pak Karno dengan Bu Fatma yang ada di Cianjur sana. Saya punya datanya, dan duriahnya masih ada di Cianjur Selatan ya, agak ke dalam ya, aksesnya sulit ya, karena dulu memang gara-gara fatwanya Utsman bin Yahya akhirnya pendiri ya. Ini nanti akan kami buka bersama, nanti suatu saat ada tema yang khusus untuk membahasnya. Saya punya
buku karya dari Muhammad Yamin tentang bendera merah putih itu. Sekelas doktor dan profesor saja kena propaganda, sekelas Kang Mas Yai Haji Muhammad Habibie ini juga kena propaganda, Pak Husain Habibu ini, ya Allah. Nggih. Ada 22 juta warga Al-Khairat di seluruh Nusantara lanjutnya. Ora usah pamer-pamer ngono. Ini namanya mengunggulkan klannya. Seakan-akan mau ngajak perang adanya. Guru tua sebagai pahlawan besar kami, silahkan. Itu hak. Kami tidak melarang. Al-Khairat, lembaga tertua dan terbesar di Indonesia Timur, telah berumur 95 tahun dan jangan samakan dengan lembaga lainnya. Ini bibit-bibit radikalisme, ya, fanatisme ini muncul ya, gara-gara seperti ini muncul ya. Sekali lagi, hei Fuad, nah, pernyataanmu membuat luka dan sakit hati bagi kami Abnaul Khairat. Sekali lagi, kepada seluruh keluarga besar Al-Khairat kita nyatakan perang kepada kelompok intoleran dan rasis, tekannya. Ini sama dengan ucapannya Dik Rizik Syihab, fasis dan rasis. Pribumi penduduk asli Nusantara ini disuruh mengalah saja. Sama seperti penduduk Palestina, Gaza, dan tepi barat sana. Ketika Israel membunuh, mencincang, memperkosa, menghancurkan masa depan rakyat Palestina, Israel bukan teroris. Israel tidak pernah melanggar hak asasi manusia. Israel bukan rasis. Sama dengan penggiringan opini publik. Dan anehnya, masyarakat Indonesia ini masih mudah termakan oleh isu-isu yang tidak berguna seperti ini. Ini pernah disampaikan tegas oleh channel KBN Nusantara ya, bahwa ya memang begini ya ternyata sifat keindonesiaan kita, nasionalisme kita masih dipertanyakan ya, sama dengan bangsa Jongos, inlander. Pantas Belanda lama menjajah kita. Ini nyatakan perang kepada kelompok intoleran dan rasis. Siapa yang intoleran? Siapa yang rasis? Kami menyadarkan seluruh anak bangsa untuk bersatu semua, ya, dan hidup berdasarkan agama yang bersumber dari data, bahwa Habaib Alawi itu semuanya, tidak hanya Al-Jufri di Palu, Al-Khairat sana, tapi di Jawa, di Baruna, ya, di Suwarna, di Nusa Tenggara, di Maluku, di Papua, semua sama. Dia semua marga Ba'alawi itu bukan cucu Nabi kita. Jangan sakit hati. Lalu RA ngomor-ngomori kalian semua yang ada di Indonesia Timur sana tanpa bertanya ke kita terlebih dahulu, mana datanya. Ya harusnya begitu. Harusnya begitu. Abnaul Khairat itu orang-orang hebat kok. Orang-orang terdidik, orang-orang santun kok. Ya. Ya. Kok mengatakan intoleran dan rasis. Nah itu tadi, semaunya mereka menuduh kita yang membela diri itu rasis. Padahal kita ini dikata-katai nggak karuan. Sejak lama, tidak hanya 1-2 tahun, sejak lama. Sejak lama. Jenengan simak sendiri. Ayo berselancar ke dunia maya. Ketemu semua. Ya. Terus yang ngata-ngatain kita monyet, babi, anjing itu apakah mereka bukan intoleran dan tidak rasis? Ya mereka justru intoleran dan rasis. Gitu loh Kang Mas, cara memahami loh. Gunakan akal sehat kita. Gitu loh. Jangan gunakan akal yang tidak sehat ya. Wong kita ini semua ulul albab kok nggak bisa membedakan mana yang pantas ya kita anggap benar atau tidaknya gitu. Kepada Kapolri, hati kami terkoyak dan marah. Lah ini siapa yang mengoyak hati kalian? Kalian sendiri yang menyiksa diri hati kalian sendiri. Kalau memang tidak terbukti Sis Al-Jufri Kirdun, ya untuk apa? Saya dituduh anaknya, ibunya tukang zina ya.
Lah, kalau ibu saya bukan tukang jenazah, kenapa saya marah? Biaya Nur Ikhya bukan keturunannya Kanjeng Nabi. Gak apa-apa, silakan. Loh, kenapa kita marah? Kenapa harus mengeluarkan seluruh abnaul khairat untuk demo? Ada apa ini? Motivasinya apa ini? Nah, ini yang harus kita kritisi bersama. Kepada Kapolri, tangkap si biadab itu sebelum rakyat bertindak. Ini namanya ngajak perang. Provokator, memprovokasi umat Islam. Diajak tabayun nggak mau, dijalui ngapura nggak mau, terus minta kalian tuh apa itu loh. Nah, ini berarti ada masukan yang luar biasa, penuh dengan propaganda dan adu domba. Nah, itu loh, nah, ini pasti ada udang di balik kerikil ini. Kalau udangnya kecil ya, kalau udangnya besar di balik batu. Ya, ini, ya. Selagi memiliki etika dan cinta terhadap NKRI, sejak dulu orang itu bersembunyi di balik NKRI, cinta NKRI. Satukan tuntutan, tangkap si bangsat Fuad Pleret karena telah menuduh menghina. Hanya satu dan sudah minta maaf, Kang Mas. Husein Habibu sudah minta maaf, Kang Mas. Ya, kalau toh mau dilanjutkan ke meja hijau, ya silahkan. Data sudah kami siapkan ini loh, saya sudah menyiapkan data sebesar ini loh nih. Data sudah saya siapkan sebesar ini. Belum lagi yang lainnya. Jadi saya tidak mau bongkar-bongkar semua sebenarnya. Ya. Biarkan nanti yang menentukan pemerintah sebelum 10 November 2025 ini. Bagaimana nanti keputusannya, apakah benar-benar Sis Al-Jufri menjadi pahlawan nasional kita. Wong belum diresmikan menjadi pahlawan nasional, di tulisan mana-mana itu sudah ada pahlawan nasional kita, pahlawan. Apakah ngejar kuota atau apa? Nah, ini nanti akan menjadi catatan bagi generasi kita bahwa ada seorang WNA yang menjadi pahlawan nasional kita. Ya nanti semuanya, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, ya semuanya pahlawan kita. Ya pahlawan bagaimana, bukan warga negara Indonesia kok. Jadi satukan tuntutan, tangkap si bangsat. Lah ini bahasa-bahasa seperti ini bahasa provokasi namanya. Bahasa itu seperti saya ngedem-dem ya. Saya mendamaikan fa aslihu baina akhawaikum, kalian saudara, Gus Fuad Pleret dia saudara. Ya fatabayanu, wong perintah dari Allah Ta'ala seperti sudah minta tabayun. Nah, gitu nggih. Menghina guru tua, pengkhianat bangsa karena menerima tanah dari Belanda itu bohong besar. Ya kalau tidak terbukti ya jawab dengan elegan gitu loh, dengan keilmuan begitu nggih. Jangan menghasut masyarakat Indonesia untuk menggagalkan guru tua sebagai pahlawan. Loh, tadi nggak minta. Sekarang jangan menghasut. Yang berhak itu bukan kami, ya, bukan kami. Yang berhak itu ya pihak negara. Guru tua harus dan wajib mendapatkan kehormatan dari negaranya, sudah kan, Mbak Putra Adi Pradana. Nah, ini terus ada lagi tulisan yang itu loh, sangat menggelitik. Yakni mengatakan ya, perang dan bunuh. Nah, ini akhirnya membahayakan persatuan kita di saat Indonesia sedang dalam PR yang sangat besar menghadapi kawan-kawan di Papua, ini ditambah lagi kawan-kawan dari Sulteng sana. Seharusnya Gubernur 5 itu sebagai pelayan masyarakat di tengah saja, nggak usah ikut-ikut berkalian, nggak ngerti sejarahnya. Al-Jufri itu marga dari mana? Ya, gitu ya. Jadi tanya dulu sebelum memutuskan perkara. Itu orang yang dewasa. Itu jangan wes tiba-tiba membela terus menyalahkan yang mengkritiknya. Coba dengarkan ucapan-ucapan habaib-habaib terhadap kita-kita ini. Penghinaan-penghinaan seperti apa itu namanya intoleran dan rasis. Apakah kami ini disamakan seperti penduduk Palestina? Yang boleh membunuh itu cuma Israel sana. Yang bertahan itu nggak boleh.
ya Hamas, Fatah menyerang ya Israel itu haram, teroris itu, radikalis itu, intoleran, rasis itu. Lah kok dipek menangi dewi, ya ibarat golek enake dewi, kan gitu, nggih. Jadi ini tulisan dari sambar.id, nggih. Terus ini sebenarnya sangat-sangat tidak pantas ya ditulis ya dan diucapkan oleh seorang yang agamis seorang yang berpendidikan tinggi ya berwawasan luas ya enggak pantas. Ini ada Pak Hubul Waton Aziz Jazuli sudah tiarap dapat bisikan jangan bikin banyak konten dulu takut masuk kandang juga. Nah ini kadang-kadang kita ini nggak mau jadi pejuang ya. Sejak dulu zaman Belanda itu nakut-nakuti para pejuang supaya tidak bersuara. Yang bersuara itu para pecundang. Nanti akan menggeser pahlawan Teuku Umar itu pengkhianat. Yang marah ya Teuku Iqbal Johar ya marah. Ya ini versi-versian. Jadi versi siapa, menang siapa propaganda proxy war-nya ini. Jadi nanti kalau kita diam, Gus Aziz Jazuli diam ya akan dikuasai oleh kebatilan. Nggih. Nah, ini terus ada lagi Pak Boris Wanjava Kibin berpaham dajjal. Muslim hati-hati, hayo cerdas asli nyata mau adu domba bangsa Indonesia mana ada pendatang mau membangun Nusantara mustahil. Mustahil nggih. Oke, begitu. Jadi kita harus hati-hati jangan sampai saudara kok. Al Khairat itu saudara saya, saudara Gus Fuad Barat, saudara kita semua. Ya. Sesama umat Islam, sesama umat manusia, sesama warga negara itu saudara. Tidak hanya umat Islam saja. Ya. Semua suku yang ada di Indonesia itu saudara kita semua. Seiman, seagama, sebangsa, ya bahkan seras semanusia, sama-sama ukhuwah insaniyah atau basyariyah, semuanya sama. Ayo saling memaafkan ya, saling menasehati ya antar sesama saudara atau kawan. Ya jangan sampai berlebihan dalam mengkultuskan. Kan sudah kami sampaikan ajaran dari Sis Al-Jufri itu seperti apa? Belum lengkap, nanti saya punya datanya banyak itu. Tapi data ini tidak akan saya buka kecuali dibutuhkan ya dalam lingkup persidangan ya akan saya buka semua. Nanti akan kecele semua malah. Oleh sebab itu janganlah ya, jangan. Ayo cukuplah ya sampai di sini, nggak usah ngompor-ngompori massa. Akan menggerakkan 100.000 massa. Tanggal 19 nanti akan menggerakkan mendorong guru tua untuk jadi pahlawan nasional Indonesia. Buang-buang energi saja. Ayo bantu kepala negara dan staf-stafnya sampai pelayan rakyat kita dari RT RW ya sampai gubernurnya. Ayo bareng-bareng ngangkat ya menyelesaikan masalah bangsa. Jangan ditambah-tambahi beban ya seperti ini. Ya, cedak waktu Indonesia benar. Roni Fatahillah, kenapa ya Gus Aziz Jazuli sekarang jarang live? Ada yang bisa ngasih info kawan? Nggih. Ya mungkin ada acara lainnya, nggih. Mungkin nggih dari Pak Roni Fatahillah. Pak Anatoli si Jufri hanya dikenal di lingkungannya, nggih. Saya menghormati Sis Al-Jufri, saya menghormati. Saya menghormati. Tapi tidak secara berlebihan. Kalau semua menuntut jasa, ya semua pengasuh pondok-pondok pesantren minta menjadi pahlawan nasional semua, termasuk diantaranya yang kami ceritakan ini nanti, yakni kawan kami yang ada di Cianjur, ya. Itu justru yang benar-benar, ya, bahkan bendera merah putih itu masih tersimpan di sana, yang dijahit oleh Bu Fatma itu. Ini yang perlu kita sadari bersama, bahwa di balik sejarah yang tercatat itu, ada sejarah yang tidak masuk ke dalam data base sejarah Indonesia. Di antaranya kami punya gitu loh. Kami memiliki datanya dan langsung masih bisa dipertanggungjawabkan keakurasiannya, keakuratannya. Jadi
tolong kawan-kawan dari Abnaul Khairat sana, ayo menahan diri, jangan ngomong-ngomori umat, wong kiai kok. Kiai Haji Husein Habibuan, kiai. Sama seperti saya ini, nggak mau dipaksa-paksa oleh kawan-kawan, ayo usir Pak Alawi, saya nggak mau. Karena apa? Lesannya seorang kiai itu digugu dan ditiru oleh umat ini. Ayo mendamaikan jika ada perseteruan. Begitu. Itu namanya lisanul ulama yang benar. Jadi saya kalau mau buka-buka semua, ya, ini ada tokoh di balik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, namanya Kiai Abdul Mukti. Ini makamnya di Karet Bifak Blat 46 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ini pernah dicantumkan dalam buku Api Sejarah Jilid 2 oleh Profesor Mansur. Nah ini beliau dan Kiai Abdul Mukti bilang sama Bung Karno, kalau tidak proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan Hijriah tanggal 9 Ramadan 1367 Hijriah, Jumat Legi, maka kemerdekaan akan mundur 300 tahun. Ini ada. Saya punya catatannya. Ya, tapi beliau tidak ingin diangkat sebagai pahlawan nasional kita. Ya, ini paling penting. Ini nanti coba dicek untuk kawan-kawan yang ada di Cianjur. Kawan-kawan yang ada di Cianjur, itu pesantrennya, itu tempat mukimnya Bung Karno dan Bu Fatmawati. Pesantren Al-Basyari namanya. Ya. 1 bulan berada di sana menghasilkan duplikasi bendera merah putih yang nantinya dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebab waktu itu bangsa Indonesia dijajah Belanda dan belum punya negara yang sah diakui dunia saat itu. Baru tanggal 18 Agustus berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atas dasar Pancasila dan UUD 45. Jadi ada Kiai Syekh Musa Ahmad Basyari, Sukanegara, dengan cek bersama di Cianjur. Dulu itu memang lari ke sana gara-gara fatwanya Utsman bin Yahya, sehingga di sana itu ada tradisi di Sukanegara itu musola atau masjidnya tidak pakai speaker. Tapi sekarang sudah mau berbenah. Karena apa? Kalau pakai speaker berarti nanti wong ini bersembunyi kok, ibarat sholat duhur asar itu sirri kok nggak jahri, kok malah tambahan nanti diburu oleh Belanda dan antek-anteknya. Ini dari daerah Sukanegara, ya. Makamnya masih ada, ya. Tapi ada yang direhab, pesantren Al-Basyari namanya. Al-Basyari. Nah, ini penting ya untuk kita ketahui bersama bahwa yang berjasa dalam mencetuskan bendera merah putih kita itu bukan Sis Al-Jufri. Itu hanya propaganda saja. Kalau toh ada pendapat dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu hanya kemungkinan ya cerita lisan saja, tutur tinular saja. Ya, begitu nggih. Jadi ayo bareng-bareng kita rajut tali persaudaraan. Jangan mau diadu domba. Jangan mau dipropaganda. Kang Mas Kiai Haji Husein Habibi, jangan terlalu membenci Kiai Haji Muhammad Fuad Riyandi. Sudah minta maaf beliau secara elegan. Ingin memancing, ya, ingin tes ombak. Ternyata tetap nggak berhasil membuka mata para muhibbinnya, ya. Ternyata tidak mampu melihat secara bijaksana. Yang rasis, fasis, intoleran itu siapa? Itu loh. Nggak bisa melihat ya. Ya aneh tapi nyata. Nah, ini loh. Aneh tapi nyata. Sangat kita sayangkan bersama. Ini masih ada kamarnya Bung Karno dan Bu Fatmawati ketika mondok di pesantren Syekh Musa Ahmad Basyari, Sukanegara, Cianjur Selatan. Kalau dari Cianjur itu 60 km, itu masuk luas, Cianjur itu luas. Fotonya masih ada, ya, Syekh Musa Ahmad Basyari, Sukanegara, Cianjur Selatan sana. Dengan cek kalau nggak percaya, silahkan salahkan saya. Kalau percaya sudah ada hubungan dengan keluarga di sana. Bahwa
yang berjasa ya, terhadap menjahit bendera kita merah putih itu ya berada di sana dan masih disimpan di sana. Masih disimpan di sana. Oke. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan berinteraksi untuk membahas tulisan panjenengan semua. Jujur kami tidak memutolaah terlebih dahulu tulisan tangan panjenengan, dan nanti akan selang-seling antara yang sudah awal menuliskan dan yang baru Malaysia Des baru kami baca ini nanti secara live. The Faith at Empera, Pak Alawi gunakan strategi buyutnya si Yahya, politik adu domba. Nggih. Di Kodia Pekalongan itu ada 3 marga bin Yahya yang menjadi kapiten Arab. Mulai tahun 1883, 1907, dan 1937. Jadi di Pekalongan, ya bin Yahya. Oke, saya akan baca tulisan panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Macan Loreng, Jember, nggih. Keberadaan WNA Habib-Habib di Indonesia mudorot, dan kemaslahatan masih banyak mudorotnya ke Indonesia. Kenapa nggak dideportasi saja? Loh. Yang mengusulkan deportasi itu puluhan ribu saya. Tapi jawaban saya, no, tidak. Kita sadarkan, kita rangkul, ya, walaupun kesulitan seperti ini ya. Tapi tetap kita berusaha. Karena apa? Ini nanti misalkan kami ikut membalas keburukan dengan keburukan, kesalahan dengan kesalahan, maka tidak akan ada habisnya. Ya, akan ada perang saudara. Sebab itu kita harus hindari bersama. Itu nanti ya jika sudah mentok ya, mentok. Tapi masih bisa diperbaiki semua. X41. Salam Kanjeng Kiai Nur Yahya Hadinegoro Al Surabaya. Mohon sedikit kilas balik pasca Rasulullah wafat, perang intern umat Islam, Labid Ibnu Al As'am dan lain-lain organisasi klan kelompok yang masih eksis. Nggih. Hubud dunia ra'su kulli khotiatin, Pak X41. Cinta dunia ya harta, tahta dan wanita, kekuasaan dunia. Ya, kehormatan ya, itu bagian daripada kenikmatan dunia, mataul hayati dunia, itu semua menjadi rebutan. Kadang-kadang antara agama dan politik ini ada pilah dan beda, ada perbedaannya. Jadi dibeda-bedakan oleh para pelakunya. Ya, ada yang ini demi kekuasaan, ya urusan dunia ya dunia, agama ya agama, ada yang seperti itu. Dan ini sudah menjadi sunatullah sejak dulu kala. Oleh sebab itu jika ada dialog antara malaikat dengan Tuhannya, bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wa yasfikud dima itu bisa berarti manusia sebelum Nabi Adam dan juga setelahnya, bisa juga seperti itu. Ya begitu, Rasulullah meninggal ya langsung ada perselisihan. Sama. Tidak hanya itu, raja-raja Mataram, raja-raja Aceh, ya bahkan raja-raja yang ada di Suwarnadipa atau Sumatera, di mana-mana sama. Perebutan kekuasaan, hubbud dunia, ra'su kulli khotiatin. Cinta dunia itu adalah muara dari segala macam kerusakan yang ada. Nggih, begitu nggih. Bu Senzeta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makin lama saya makin yakin kalau berdirinya RA dengan anggota kaum Alawiyahnya bertujuan untuk mengadu domba dan merusak. Misal Habib masuk ke NU, dia untuk mengadu domba orang-orang NU dan masuk NU dari dalam. Nggih, infiltrasi. Tahu kita akan sejarah ya Syarifah Fatimah Ba'abud yang mau menjadi istri dari Sultan Banten, yang akhirnya apa? Didepak kan, kerjasama dengan Belanda, akhirnya Belanda bisa menguasai Kesultanan Banten. Diadu domba. Oleh sebab itu kita harus cerdas semua. Jangan jadi bangsa yang inlander ya, seperti yang dikatakan oleh Belanda.
Kalau bahasa sekarang itu ya jongos. Oh, bahasa merdeka 80 tahun kok kita. 80 tahun itu satu umur manusia loh ya. 80 tahun merdeka 45 sampai 2025 kok. Nggih, begitu Bu Zenzeta. Nggih, kita harus waspada Bu Zenzeta. Pak Nurhadi, bagaimana secara aslinya bendera merah putih Pak Kiai? Kok bisa ada propaganda kaum imigran Yaman klaim pencetusnya? Ya semua akan diklaim kalau kita diam saja. Kalau kita hanya menerima informasi dari mereka tanpa menverifikasinya, tanpa mencari data pembandingnya, maka ya dianggap sah dan nanti akan dicatat dalam sejarah mereka. Lalu buku catatan itu dibuat untuk menjajah kita ibarat sebuah senjata yang masuk ke dalam memori anak bangsa. Diyakini secara terus-menerus, turun-menurun sampai cucu kita. Berbahaya. Nggih. Jangan sampai mau, ya. Jangan sampai mau kita dipropaganda, diadu domba, wahai abnaul khairat saudara. Kang Mas Muhammad Fuad Riyadi juga saudara. Satu bangsa, satu agama, satu ras manusia, abnaul Adam semua. Tidak hanya abnaul khairat, tidak abna dari keturunan Kiai Wonokromo, tidak, tapi semuanya sama. Nanti kalau masih tetap Gus Fuad Pleret diminta oleh Abnaul Khairat Panglima, ya, Kiai Haji Husein Habibusana, maka saya akan menarik fatwa bahwa yang berhak mendapatkan gelar guru muda itulah Gus Fuad Pleret. Kalau Sis Al-Jufri itu guru tua, sekarang guru muda yang sebenarnya adalah Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi, pengasuh pondok pesantren Raudhatul Fatihah Pleret Bantul Yogyakarta. Nah, guru muda, ya, karena walaupun begitu beliau itu seorang budayawan, ya, budayawan, walaupun kadang-kadang ya namanya orang kan ya punya ciri khas yang tidak boleh sama, ya, ada yang dengan cara seperti beliaunya, ada cara seperti saya, beda-beda tetapi tetap sama juga, gitu, nggih. Kang Brot, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka kok seenaknya menfitnah Gus Fuad Riyadi dengan cap PKI, yang mengatakan PKI kepada orang yang tidak PKI, ya PKI kembali kepada dirinya sendiri. Definisi dari PKI itu seperti apa? Itu yang kadang tidak dipahami oleh mereka, sehingga gampang menuduh orang lain itu PKI-nya, bukan dirinya sendiri. Hai kafir, kalau yang dituduh itu bukan kafir, ya kembali kepada dirinya sendiri. Hai ahli neraka, padahal bukan ahli neraka, berarti kembali ke dirinya sendiri, kan begitu. Dan rasis plus fasis, menuduh itu ke kita yang bukan rasis, fasis, dan PKI. Sudah kami tulis di forum komunitas yang kami sertakan tadi siang itu, ya, sejarah PKI itu siapa semua. Ini masih ada yang belum paham. Sekelas Kang Refli Harun, sekelas Kang Edi Mulyadi, sekelas Kang siapa ya, yang masih muhibin dengan Pak Alawi, masih belum terbuka ya mata hatinya, basiroh kewaspadaannya. Menuduh PKI, ya ini dulu Ahmad Al-Aidid bin Abdullah Al-Aidid, ya begini cara mengadu domba anak bangsa. Dengan sihir suaranya, lisannya, ya mau membangkitkan, bisa membangkitkan seluruh rakyat Indonesia. 200.000 nyawa saudara-saudari kita melayang sia-sia. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nggih. Padahal beliau adalah cucu ulama besar di Jogja. Kakek beliau mantan pengurus PWNU Jogja. Saya nggak terima loh. Gantian nanti kalau Kang Brot tidak terima terus gantian. Ini sudah ada laporan-laporan dari PWS semua. Melaporkan lesanya Dik Rizik Sihab sana yang kemarin monyet-monyet itu. Nah terus bagaimana bangsa ini? Akan gaduh semua lah. Sebab itu ayo rajut tali persaudaraan bersama, Persatuan Indonesia, sila ketiga. Kan begitu. Jadi Kang Brot, jadi Gus Fuad Pleret ini bukan PKI, bukan cucu PKI, tapi cucu Kiai Tuan Guru Muda. Silakan Sis Al-Jufri guru tua, Gus Fuad Pleret Tuan Guru Muda. Nah, sudah, nggih, Kang Brot, nggih. Santri gaib, Habib Pak Alawi selain pemalsu nasab, Nabi juga merusak NKRI semuanya, melebar kemana-mana. Ini tidak sesederhana yang kita
pahami selama ini bahwa ini bukan masalah nasab saja. Ini mampu menyihir semua ulama yang ada di Indonesia. Karakter yang terbangun lama sampai tua ternyata tidak mampu mengubah jiwa inlandernya. Tidak memiliki jiwa kemerdekaan, ya, seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan pecinta bangsa Indonesia Nusantara. Perlu kita tiru bersama semangatnya pemilik channel KBN Nusantara itu loh. Itu dituduh PKI anti Cina itu. Itu benar-benar NKRI itu, cinta NKRI. Gus Fuad Baret itu seorang yang mencintai negaranya. Apa salahnya? Seharusnya Gus Fuad Baret ini mendapatkan gelar Mahaputra Guru Muda. Mahaputra Guru Muda. Karena apa? Mencintai negaranya. Nasionalismenya sangat tinggi di atas rata-rata. Sampai berani diancam, dipersekusi, ya. Keluarganya tidak merasa aman dan nyaman. Ya, ini justru apresiasi setinggi-tingginya dari negara buat beliaunya. Kang Mas Fuad Baret menjadi Tuan Guru Muda. Gitu, begitu, santri gaib. Mas Ujang. Nah, biasanya kalau Mas Ujang ini mesti Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mugi kita semua panjang umur dan Gus Fuad diparingi kesabaran dan ketawakalan. Mugi-mugi tetap yang menghujat Gus Fuad itu semoga dosa-dosanya Gus Fuad ditarik, disedot ke mereka sebagai bukti dari ghibahnya. Sama seperti makan bangkai saudaranya. Sama seperti lagunya Abah Haji Roma Irama. Apa? Bukan sebutir bangkai, itu lah mati lah. Ghibah. Dulu pernah kami menyanyikannya. Mengapa kau suka membukakan aib sesama? Nah, saya bisa meneruskannya, tapi dilarang oleh admin kita. Begitu Mas Ujang. Tadi Gus Fuad insya Allah diberi kesabaran dan ketawakalan. Nyawa itu milik Allah, bukan milik beliaunya. Beliau dititipi oleh Allah sebagai bukti panggilan jiwa. Beliau, Gus Fuad ini bukan anggota PWLS loh ya. Bukan. Tapi beliau termasuk orang yang cinta akan negaranya, bangsanya, agamanya, dengan caranya. Orang kan ya bisa beda-beda. Ya, katanya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kenapa malah justru beliau diserangnya? Ya, insya Allah, doakan, ini pertarungan antara hak dan batil. Tidak ada yang namanya remang-remang. Ya, di tengahnya nggak ada. Pak Rifangga, hati mereka tertutup dari kebenaran. Memandang umat tidak bisa dengan kacamata kasih sayang. Yang di depan mata mereka hanya kebencian. Karena sudah ditutup kebencian itu Pak Rifangga. Walaupun saya itu membenci ajarannya Ba'alawi, tetapi sama umat manusia Ba'alawi saya tidak membencinya. Kemarin khol besar di Jember. Kholnya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, ya. Saya juga mengikuti. Tapi ada doktrin-doktrin yang tidak mencerdaskan umat ini. Saya mengikuti juga. Ya. Dari Salim Jinten itu saya mengikuti juga. Yang saya kritisi itu perilaku-perilaku mereka. Tetapi mereka menganggap bahwa kritikan kita itu sebagai sebuah kebencian, kedengkian. Nah, inilah tertutupnya basiroh atau hati mereka karena kebencian. Jangan sampai atas dasar kebencian kalian tidak berbuat adil terhadap saudara. Pak Rifangga bener jenengan kasih sayang dengan kacamata kasih sayang sama seperti ini loh. Ketika kita berada di jalan, Pak Satpol PP, Pak Polisi, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota melihat saudara-saudara dodolan cari makan ya di pinggir jalan itu, walaupun salah melanggar aturan ya, tetap dengan cara yang kasih sayang, penuh dengan rahmatan. Oh, mereka juga berhak dijamin oleh negara. Setiap warga negara
berhak mendapatkan sumber penghidupan yang layak demi kemanusiaan. Yang hidup itu tidak hanya saya saja. Mereka-mereka itu seluruh anak bangsa itu pewaris 50 juta rupiah setiap bulan mereka terima. Seharusnya kalau pengelolaan negara ini top ya nilainya. Tapi ternyata para penyelenggara negara belum mampu ya melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 45. Ya memaklumi, ya yes, gak apa-apa, yang penting jangan terlalu mepet ke jalan ya. Nanti kalau memang berlebihan ya kita tinggal menempatkan di tempat yang tidak mengganggu kepentingan umum. Begitu nggih, Kang Brot, santri kok nggih, Pak Ujang, Pak Rifangga kok. Pak Mar Biru. Menurut hukum yang bersangkutan lah yang harus melapor. Masa orang mati bisa melapor? Pak Alawi sangat anarkis. Nggih. Nah ini itu. Ini dibantu oleh para penguasa. Ada 5 gubernur yang mendukung. Ini kan ya sama dengan ngajak perang. Nggak pantas seorang gubernur itu ikut terlibat dalam hal masalah ini, itu nggak pantas. Sudah 3 kali Sis Al-Jufri itu gagal menjadi pahlawan nasional. Ini diperjuangkan 2024 mendapatkan status WNI, lalu selangkah lagi jika Menteri Sosial Kang Mas Yusuf Saiful Yusuf ini meng-ACC dilaporkan ke istana, lalu ada oknum-oknum yang tidak memiliki akar data sejarah yang ada, ya langsung memutuskan wes ACC saja. Berbahaya. Indonesia akan dikuasai oleh orang-orang WNA. Berbahaya. Nggih Pak Jai. Sejak kapan Mbak Alawi mengaku Ahlul Bait Nabi, Pak Yai? Apakah mereka agak tahu artinya, adakah di kitab mereka juga menyebutnya? Nggih. Sebenarnya mereka itu saking cintanya terhadap Ahlul Bait Nabi kita, lalu menyandingkan ya klannya dengan keturunan biologis Nabi kita. Padahal tidak ada hubungannya. Dipaksa-paksakan untuk ada hubungannya. Kita harus menghargai ilmu pengetahuan tentang DNA yang ada, perkembangan ilmu dan teknologi dunia saat ini kita ada. Jadi tidak boleh menafikannya bahwa ternyata mereka itu bukan asli orang Yaman, Pak Alawi itu, tapi pindahan dari Persia. Persia dari mana? Dari Kaukasus sana. Di Hadramaut juga bukan penduduk asli, tetapi mampu menguasai politik dinasti di sana. Yang pernah dikuasai oleh dinasti Al-Qatiri atau Al-Kathiri, dan pernah juga presidennya itu siapa? Yang saya lampirkan ke komunitas tulisan saya itu. Ya itu bukan tulisan saya, itu tulisan bimbingan dari teman-teman kita. Itu aja. Gitu. Jadi mereka artinya adakah di kitab mereka? Nggak ada. Keabsahan nasab mereka nyambung kepada Nabi kita itu ditetapkan dengan mimpi-mimpi dan hurofi-hurofi. Dengan asumsi yang keliru. Dari Al-Burqatul Musikoh memahami Ibnu Samurah, memahami Al-Janadi, keliru. Tobaqat Fuqaha'il Yaman tidak menyebutkan itu. As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk tidak menyebutkan itu. Lalu dikatakan menyebut. Ya, itu sudah dulu klaim-klaim seperti itu. Kalau kita tarik ke belakang, Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru
Merekalah yang buat Nusantara lama merdeka, karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI, bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.